Di sebuah desa kecil, berdiri sebuah jembatan tua yang jadi jalan penghubung menuju kota. Jembatan itu tak terlalu panjang, hanya sekitar 50 meter. Tapi setiap malam, jembatan itu berubah jadi tempat yang dihindari. Suara angin sungai deras, angin malam, papan kayu berderit pelan. Konon, ada sosok menyerupai anak kecil yang selalu meminta dijemput. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi mereka yang mendengar panggilannya tak pernah bisa melupakannya. Motor melaju di jalan sunyi, suara rantai bergetar. Darto bergumam lelah. Capek sekali. Kalau muter jalan bisa sejam lebih, sudahlah lewat jembatan ini saja. Motor melambat di tengah jembatan. Angin tiba-tiba dingin sunyi. Suara anak kecil berbicara dengan lirih. "Pak, jemput aku." Darto kaget menoleh menjawab. Siapa itu?" Suara langkah sandal kecil tap-tap di papan kayu. Suara anak kecil berbicara. "Aku ketinggalan jemputan. Pak, jangan tinggalin aku." Darto dengan gemetar menjawab, "Astagfirullah, siapa kamu? Pergi." Sesampai di rumah, Darto curhat ke istrinya. Darto dengan napas berat berbicara, "Bu, kau gak akan percaya. Aku dengar suara anak kecil di jembatan itu." Istrinya heran menjawab, "Aduh mas, mungkin halusinasi, capek karena kerja." Darto dengan tegas ketakutan berbicara lagi, "Tidak, dia bilang minta dijemput. Aku dengar dengan jelas." Istrinya hanya diam, tapi Darto tahu apa yang ia alami benar-benar nyata. Pada saat Darto ke warung kopi, ramai kecil, suara gelas dan sendok. Warga satu berbicara, "Aku lewat semalam, motorku berat, seperti ada yang duduk di belakang." Warga dua menjawab, "Aku dengar suara anak kecil, katanya jemput aku. Astaga, aku langsung lari." Warga tiga ikut juga berbicara, "Dulu ada anak kecil meninggal di sana, tertabak truk, jatuh ke sungai, jasadnya tak pernah ditemukan." Darto merinding mendengar cerita itu, karena sama persis dengan yang ia alami. Di malam kedua, motor lewat jembatan, suara burung hantu dan angin dingin. Suara anak kecil berbicara lebih jelas, "Pak, aku tunggu dari tadi, jemput aku." Darto dengan gemetar menjawab, "Ya Allah, siapa kamu?" Bayangan kecil itu semakin jelas. Wajah pucat, mata kosong, bibir terus berbisik. Suara anak kecil berbicara, "Jemput aku, jemput aku." Motor mati mendadak, suara starter gagal, detak jantung keras. Darto berteriak, "Jangan dekati aku." Tawa lirih anak kecil, motor akhirnya menyala dan Darto pun kabur. Beberapa hari kemudian, seorang anak desa benar-benar hilang. Ia terakhir terlihat bermain di dekat jembatan itu. Ibu korban berbicara sambil menangis, "Anakku, mana anakku? Tolong carikan dia." Warga berbicara, "Ini pasti ada hubungannya dengan penunggu jembatan itu." Desa gempar, ketakutan menyelimuti semua orang. Bukan hanya Darto, banyak warga mengalami hal aneh. Motor tiba-tiba berat, suara langkah kecil mengikuti.
Bahkan ada yang melihat sosok anak kecil duduk di pinggir jembatan. Warga ketakutan berbicara, "Kalau begini terus, jembatan itu akan memakan korban lagi." Teror mulai masuk ke rumah Darto. Suatu malam, anaknya yang masih kecil menangis ketakutan. Anak Darto berbicara sambil menangis, "Ayah, ada temanku di kamar. Dia duduk di pojok sana." Darto menjawab dengan terkejut, "Apa? Temanmu? Siapa, nak?" Suara kertas anaknya menunjukkan gambar. Anak Darto menggambar sosok anak kecil dengan tas sekolah, sama persis seperti yang dilihat Darto di jembatan. Suara mantra, bunyi lonceng kecil, angin berhembus kencang. Seorang paranormal dipanggil untuk melakukan ritual di dekat jembatan. Paranormal berdoa, tiba-tiba suaranya berubah jadi suara anak kecil. "Aku masih menunggu. Aku belum dijemput." Warga panik teriak-teriak, ritual dihentikan. Paranormal itu pingsan. Warga semakin ketakutan. Mereka sadar penunggu jembatan ini bukan arwah biasa. Setiap malam suara tangisan anak terdengar dari arah sungai. Darto makin gelisah. Istrinya kini percaya karena ia juga mendengar suara itu. Istri Darto berbicara gemetar, "Mas, aku dengar suara itu, suara anak kecil menangis." Darto menjawab dengan putus asa, "Benar kan, Bu? Aku tidak gila." Dan sejak malam itu rumah Darto tak pernah benar-benar sepi lagi. Suara hujan deras, telepon berdering di pos polisi. Kasus anak hilang semakin ramai. Polisi desa pun turun tangan. Namun bukannya menemukan jawaban, mereka justru bertemu dengan kejanggalan. Polisi berbicara, "Kami sudah menyisir sekitar sungai, tapi jasad anak yang hilang itu tidak ditemukan. Bahkan jejaknya hilang tepat di tengah jembatan." Warga menjawab dengan cemas, "Kalau begitu, benar arwah itu menariknya masuk." Suara kentongan, warga berkumpul di balai desa. Kepala desa berbicara, "Sudah terlalu lama jembatan itu jadi tempat terkutuk. Kita harus mencari tahu asal-usulnya." Warga satu menjawab, "Katanya dulu ada kecelakaan truk, anak kecil meninggal." Warga dua ikut berbicara juga, "Tidak hanya satu, Pak. Ada beberapa anak yang pernah hilang. Semuanya tak pernah ditemukan." Desa diguncang fakta baru. Ternyata bukan hanya satu anak yang jadi korban. Penunggu jembatan mungkin adalah kumpulan arwah yang tak pernah pulang. Suara pintu kamar berderit, langkah kaki kecil terdengar. Anak kecil bersuara bergema lebih menyeramkan, "Pak, jemput aku sudah lama menunggu." Darto gemetar, doa terputus-putus, "Ya Allah, lindungi keluarga hamba." Darto tak bisa tidur. Setiap malam ada suara langkah kecil di dalam rumahnya. Kadang terdengar suara tawa, kadang tangisan. Suara warga ribut di tepi sungai. Warga tiga berbicara, "Hei, ada tas sekolah tersangkut di ranting." Sebuah tas ditemukan. Di dalamnya ada buku tulis basah dengan nama seorang anak, sama dengan korban yang hilang seminggu lalu. Ibu korban berbicara menangis histeris, Itu tas anakku. Ya Allah, anakku di mana?" Suara air bergemuruh, angin bertiup keras tiba-tiba. Namun setelah itu tak ada lagi yang ditemukan, seolah tas itu dikirim sebagai tanda. Warga mencoba memanggil paranormal kedua. Bunyi kentongan, doa keras-keras, suara gong kecil dipukul berulang. Seorang paranormal lain, lebih tua dan terkenal sakti, dipanggil. Ia berusaha bicara dengan menunggu jembatan. Paranormal berbicara,
Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau ganggu warga?" Suara anak kecil pelan berubah jadi serak. "Aku menunggu jemputan. Aku tidak sendiri." Suara tangisan banyak anak kecil tumpang tindih makin keras. Warga panik berteriak-teriak. "Astagfirullah!" Suaranya banyak sekali. Ritual itu gagal lagi. Bahkan lebih mengerikan, karena kini semua sadar penunggu jembatan itu bukan hanya satu, tapi banyak arwah anak. Motor-motor berhenti mendadak di jembatan. Suara orang berteriak panik. Suatu malam, belasan warga terjebak di jembatan. Motor mereka mati bersamaan. Dari kabut muncul sosok-sosok kecil dengan mata kosong. Anak-anak arwah bersamaan bersuara bergema, "Jemput kami, jemput kami, pulangkan kami." Suara detak jantung keras, langkah kaki mendekat. Akhirnya Darto berhadapan langsung dengan sosok anak yang pertama kali ia dengar. Anak kecil itu berbicara, "Pak, kenapa kau tidak jemput aku? Aku kedinginan di sini." Darto gemetar, air mata jatuh. Darto berbicara, Aku tidak bisa. Aku bukan keluargamu." "Siapa keluargamu, Nak?" Anak kecil dengan suara berubah menyeramkan. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Teriakan panjang, jembatan berguncang, suara air keras pun makin deras. Beberapa hari kemudian, warga kembali menemukan seorang anak hilang. Hilang tepat setelah bermain di dekat jembatan itu. Ibu korban menangis berbicara, "Anakku, jangan-jangan dia juga diambil." Desa semakin tercekam. Semua orang takut keluar malam. Jembatan itu ditutup, tapi suara tangisan anak itu masih terdengar. Suara angin malam, jembatan tua berderit pelan, tangisan samar. Hingga hari ini, jembatan itu tetap berdiri. Konon, siapapun yang melintas malam hari bisa mendengar suara anak kecil meminta dijemput, tak seorang pun tahu kapan teror itu berakhir. Suara anak kecil terakhir sangat lirih, "Pak, jemput aku." Dan jika kau mendengarkan suatu malam, jangan pernah menoleh ke belakang.